إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, kita sudah membicarakan juga pada pertemuan yang lalu, kalau masih ingat, fase-fase yang kita jalani selama di dunia. Ada berapa fase kehidupan kita di dunia? Kita bagi-bagi menjadi 5. Yang pertama fase kanak-kanak, usia 0 tahun sampai baligh. Itu kanak-kanak. Dan kita sudah jelaskan juga ini adalah masa-masa di mana tidak perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena kita belum mukallaf. Apapun yang terjadi tidak akan dituntut nantinya di akhirat. Ya, karena belum mukallaf, belum baligh. Ini masa kanak-kanak. Yang kedua adalah masa muda, usia baligh sampai 40 tahun. Itu adalah masa muda, masa yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban secara khusus nantinya di akhirat. Masa muda. Masa muda, masa yang istimewa. Karena kita memiliki kemampuan yang selaras dengan kemauan kita. Kemampuan dan kemauan masih berbanding lurus. Ini adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan seorang insan menjadi seorang manusia yang sempurna. Punya kekuatan, punya kemauan. Pokoknya ini adalah masa-masa keemasan. Oleh karena itu Allah meminta pertanggungjawabannya secara khusus. 40 tahun ke atas sampai batas usia umur umat Muhammad, yaitu 60 tahun, dia memasuki masa senja. Usia senja. Ini adalah fase ketiga. Memasuki masa senja ini, dia sudah mulai menurun. Sedikit demi sedikit Allah mencabut nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepadanya. Itu usia senja. Kemudian dia memasuki fase yang keempat, yaitu usia lanjut. Lebih daripada batas usia yang Allah berikan bagi umat ini, 60 tahun ke atas. Dia memasuki usia lanjut. Kemudian yang terakhir, kalau dia diberi umur panjang, dia akan menjalani masa pikun. Untuk yang kelima ini ada yang menjalaninya, ada yang merasakannya, dan ada yang tidak. Mudah-mudahan kita tidak menjalaninya. Itulah dia fase-fase kehidupan manusia di dunia. Kemudian dia akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati enggak bisa dihindari, dan panah kematian tidak akan meleset. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak akan dimajukan sesaat dan tidak akan dimundurkan sesaat. Manusia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya di dunia. Rezeki terakhir, dan tidak akan mati seseorang hatta tastakmila rizquhu, hingga sempurna rezekinya yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kolam untuk menulis, di situ sudah ditulis rezeki manusia, ditulis lagi ketika dia berada di alam rahim rezekinya, dan ketika dia mati, dia telah menyempurnakan rezeki yang telah dituliskan baginya. Yang tidak tertulis tidak akan dia dapatkan. Maka perpindahan dari alam dunia ke alam berikutnya alam apa? Alam barzakh.
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, adalah dengan proses yang namanya kematian.